Oke, anak-anak kami semua, pada video kali ini kita akan bahas topik pelajaran kita tentang struktur atom bagian pertama, yaitu yang terdiri dari teori atom Dalton, kemudian perkembangan teori atom, lalu susunan atom, susunan ion, dan isotop, isobar, dan isoton. Nah, di teori atom ini ada beberapa postulat-postulat, antara lain salah satunya adalah setiap unsur terdiri atas partikel yang sudah tak terbagi lagi yang dinamai atom. Nah, dari beberapa postulat Dalton tadi, beberapa tidak dapat diterima. Di antaranya adalah ternyata atom itu bukanlah sesuatu yang tak terbagi, tetapi terdiri dari berbagai partikel subatom. Nah, dari postulat-postulat tadi, beberapa teori atom Dalton yang dapat diterima hingga kini adalah yang pertama, atom adalah unit pembangun dari segala macam materi. Yang kedua, atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang masih mempunyai sifat sama dengan unsurnya. Yang ketiga, dalam reaksi kimia, atom tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, dan tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain. Kemudian tadi atom itu kan terdiri dari beberapa partikel subatom. Antara lain adalah proton, lambangnya P, elektron, lambangnya E, neutron, lambangnya N. Di sini ada masanya, ya, dalam satuan gram, dan dalam satuan massa atom yang disingkat dengan SMA. Kemudian penemunya untuk proton adalah Goldstein, kemudian untuk elektron penemunya J.J. Thomson, dan neutron penemunya adalah James Chadwick. Kemudian kita lanjutkan, tadi dikatakan elektron itu ditemukan oleh J.J. Thomson ya, dengan menggunakan tabung sinar katoda. Kemudian J.J. Thomson juga dapat menentukan muatan terhadap massa yang besarnya adalah 1,76 kali 10 pangkat 8 coulomb per gram. Kemudian Robert Millikan juga menentukan muatan elektron tersebut yang besarnya sama dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Sehingga dari percobaan Thomson dan Millikan diperolehlah massa elektron yang besarnya sama dengan 9,11 kali 10 pangkat min 28 gram. Kemudian kita lanjutkan teori yang kedua, itu teori atom J.J. Thomson. Menurut Thomson, atom itu terdiri dari materi bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron-elektron secara merata bagaikan kismis dalam roti kismis. Nah, ini dia elektron-elektronnya. Kemudian teori atom Rutherford. Menurut Rutherford, atom terdiri dari inti yang sangat kejal yang bermuatan positif yang berada pada pusat atom. Dan elektron-elektron mengitari inti pada lintasan yang relatif sangat jauh. Nah, tetapi teori atom Rutherford ini mempunyai kelemahan. Kenapa? Karena menurut fisika klasik, dalam pergerakannya mengitari inti, elektron akan senantiasa memancarkan radiasi elektromagnetik, sehingga lintasannya akan berbentuk spiral seperti ini ya. Dan lama-kelamaan elektron akan jatuh ke inti atom. Nah, Rutherford tidak dapat menjelaskan ini. Lalu kita lanjutkan dengan model atom Niels Bohr. Menurut Niels Bohr, bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif, ini dia. Kemudian juga terdiri dari kulit-kulit atom, ini yang berupa lingkaran ini, yang disebut dengan kulit-kulit atom ini. Yang terdiri dari kulit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Atau kulit pertama ini disebut dengan kulit K, kulit kedua kulit L, ketiga M, dan seterusnya N, O, P, Q.
Kemudian elektron-elektron yang berada pada kulit-kulit atom ini dapat berpindah dari satu kulit ke kulit lainnya dengan cara memancarkan energi atau menyerap energi. Kemudian teori atom modern atau teori atom mekanika kuantum oleh Erwin Schrödinger yang menyatakan bahwa posisi elektron dalam atom tidak dapat dipastikan. Yang dapat ditentukan adalah peluang untuk ditemukannya elektron tersebut. Daerah dengan peluang terbesar disebut dengan orbital. Jadi kalau digambarkan model atomnya, mulai dari model atom Dalton, nah ini dia berbentuk bola pejal. Kemudian ini model atom Thomson yang diisi dengan elektron-elektron. Kemudian ini model atom Rutherford yang terdiri dari inti bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron-elektron pada lintasan yang sangat jauh tadi. Kemudian yang ini model atom Niels Bohr yang terdiri dari inti atom bermuatan positif dan kulit-kulit atom. Ini dia kulitnya. Kemudian model atom mekanika kuantum yang terdiri dari awan-awan elektron yang berupa titik-titik ini. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, tadi bahwa proton itu ditemukan oleh Goldstein ya. Dan neutron ditemukan oleh James Chadwick. Sekarang kita masuk bagian berikutnya yaitu susunan atom. Yang pertama adalah nomor atom dengan lambang Z. Apa itu nomor atom? Nomor atom adalah jumlah proton dalam inti atom. Dan dalam atom netral, bahwa jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Kemudian yang kedua, nomor massa, lambangnya A. Nomor massa itu adalah jumlah proton dengan neutron. Ya. Kemudian kita masuk ke notasi susunan atom. Notasi susunan atom dituliskan seperti ini, ya. X ini adalah lambang atomnya. Z ini adalah nomor atomnya, sedangkan A adalah nomor massa, di mana nomor massa itu tadi adalah jumlah proton dengan neutronnya, atau sama dengan P ditambah N. Karena P proton tadi sama dengan nomor atomnya, maka A itu juga sama dengan Z ditambah N. Maka N nanti adalah sama dengan A dikurang Z. Oke, kita masuk contoh soal. Yang pertama, atom nitrogen dengan notasi N, Z7, A-nya 15. Maka kita tentukan jumlah proton, elektron, dan neutronnya. Berapa? Kita lihat hasilnya. Nomor atomnya sama dengan Z, yang juga menyatakan jumlah protonnya itu sama dengan 7. Elektronnya juga sama dengan 7. Kemudian neutronnya sama dengan A dikurang Z sama dengan 8. Kemudian contoh yang kedua, atom nitrogen dengan notasi Na, Z-nya 11, A-nya 23. Maka kita lihat nanti berapa protonnya, elektron, dan neutronnya. Nah, nomor atom atau sama dengan protonnya sama dengan 11, elektronnya juga sama dengan 11, neutronnya sama dengan 23 kurang 11 sama dengan 12. Oke, kita sekarang masuk ke susunan ion. Ion itu adalah atom yang bermuatan ya. Oke, ini ion bermuatan positif yang disebut kation, sedangkan ini ion yang bermuatan negatif disebut anion. Untuk ion bermuatan positif, elektronnya akan berkurang karena dia melepas elektron, berkurang sebanyak M. Sedangkan untuk ion bermuatan negatif, elektronnya akan bertambah sebanyak M. Nah, kita lihat contoh. Di sini ada ion magnesium. Notasinya Mg2-pos, Z-nya 12, A-nya 24. Maka nomor atomnya atau Z sama dengan protonnya sama dengan 12. Elektronnya berkurang karena dia melepas 2 elektron. Sebanyak 2 berkurang sehingga menjadi 12 kurang 2 sama dengan 10. Neutronnya sama dengan
12. Kemudian contoh berikutnya, ion klorida dengan notasi Cl-, Z-nya 17, A-nya 35. Maka nomor atomnya sama dengan jumlah protonnya sama dengan 17, sedangkan elektronnya menjadi bertambah sebanyak 1 sama dengan 17 tambah 1 sama dengan 18. Sedangkan neutronnya sama dengan 35 kurang 17 sama dengan 18. Oke. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan topik kita berikutnya, yaitu isotop, isobar, dan isoton. Isotop adalah atom-atom yang mempunyai nomor atom yang sama tetapi nomor massanya berbeda. Contohnya adalah atom karbon dengan nomor atom yang sama yaitu sama-sama 6 tetapi nomor massanya berbeda yaitu ada 12, ada yang 13 dan ada yang 14. Kemudian atom oksigen dengan nomor atom 8 sama-sama 8 ya, tetapi nomor massanya berbeda, ada yang 16, ada yang 17 dan ada yang 18. Kemudian isobar. Isobar adalah atom-atom yang mempunyai nomor massa yang sama tetapi nomor atomnya berbeda. Kita lihat contohnya. Atom karbon dengan nomor massa 14 berisobar dengan nitrogen. N ini nomor massanya juga 14. Tetapi nomor atomnya berbeda. Karbon 6 sedangkan nitrogen 7. Contoh yang lain adalah argon dengan nomor massa 40 berisobar dengan kalsium dengan nomor massa 40. Tetapi nomor atomnya berbeda. Untuk argon 18 sedangkan kalsium nomor atomnya 20. Kemudian isoton. Isoton adalah atom-atom yang memiliki jumlah neutron yang sama tetapi nomor atomnya berbeda. Oke, kita lihat contohnya. Contoh, atom karbon dengan nomor atom 6, nomor massa 13. Maka neutronnya sama dengan 13 kurang 6 sama dengan 7. Kemudian atom boron B. Nomor atomnya 5, nomor massanya 12. Maka neutronnya sama dengan 7. Maka karena sama-sama 7 neutronnya maka disebut berisoton. Kemudian kalium juga dengan kalsium. Kalau dihitung ini neutronnya untuk kalium 39 kurang 19 sama dengan 20. Untuk kalsium juga neutronnya 40 dikurang 20 sama dengan 20. Oke, jadi neutronnya sama-sama 20. Nah, untuk lebih memahami topik kita tadi di sini saya siapkan contoh soal latihan ya. Yang pertama, tentukanlah jumlah proton, elektron, dan neutron dari atom atau ion berikut. Nah, di sini ada A sampai D. Untuk A dan B itu adalah atom netral, sedangkan C dan D adalah ion. C bermuatan negatif, D bermuatan positif. Maka untuk yang C dan D, jumlah elektronnya nanti ada yang bertambah ataupun yang berkurang. Oke, kita lihat ya jawabannya. Untuk aluminium dengan nomor atom 13, nomor massa 27, maka protonnya sama dengan 13. Kemudian elektronnya juga 13, neutronnya sama dengan 14. Oke, kemudian bagian B, Fe atau besi ya, dengan nomor atom 26, Z-nya 26, A-nya 56. Maka berapakah protonnya? Proton sama dengan 26, elektronnya juga 26, neutronnya sama dengan 30. Oke. Kemudian untuk C, ion bermuatan negatif. Berapakah protonnya? Protonnya sama dengan 16, elektronnya sama dengan 16 ditambah 2 karena dia menerima 2 elektron. Jadi bertambah 2 menjadi 18. Neutronnya sama dengan 16. Oke, bagian D. Sn 4 pos. Berarti dia melepas 4 elektron. Nah, berapa protonnya? 50. Kemudian elektronnya 50 dikurang 4 sama dengan 46 dan neutronnya sama dengan 62. Contoh yang kedua, tentukanlah nomor atom dan nomor massa dari unsur yang inti atomnya mengandung A 37 proton dan 48 neutron.
B 53 proton dan 74 neutron. Oke, kita lihat jawabannya ya. Nah, untuk yang A, nomor atomnya atau Z sama dengan protonnya sama dengan 37. Nomor masanya adalah 37 tambah 48. Oke, 85. Kemudian untuk yang B, nomor atomnya sama dengan protonnya sama dengan 53. Nomor masanya sama dengan 53 tambah 74 sama dengan 127. Kemudian contoh soal yang ketiga. Tentukanlah pasangan yang berisotop, berisobar, dan berisoton dari isotop unsur berikut. Nah, di sini ada ya beberapa isotop unsur, ada unsur yang sama, ada juga unsur yang berbeda, tetapi nomor masanya sama atau jumlah neutronnya yang sama. Maka kita tentukanlah yang berisotop adalah, nah, lihat di sini Si dengan Si berarti berisotop, Na dengan Na berisotop. Oke, kita lihat jawabannya. Pasangan yang berisotop adalah A dengan D, di mana nomor atomnya sama-sama 14. Kemudian pasangan yang kedua B dengan G, di mana nomor atomnya sama-sama 11. Kemudian pasangan yang berisobar adalah B dengan F, di mana massa atomnya atau nomor massanya sama-sama 24. Kemudian pasangan yang kedua adalah E dengan H, di mana massanya sama-sama 40. Dan pasangan yang berisoton adalah A dengan C dengan jumlah neutron yang sama yaitu 14. Kemudian pasangan yang kedua F dengan G di mana neutronnya sama-sama 2. Jadi sampai di sini pertemuan kita pada video kali ini ya anak-anak. Semoga kalian semua dapat mengerti dan memahami pelajaran kita ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.